BPPT menggelar acara Electric Vehicle Focus Group Discussion yang bertema menyongsong era kendaraan listrik. Siapkah kita? Berikut liputannya. Kita ke kabar berita selanjutnya. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan dari Menteri Luar Negeri Singapura di Istana Bogor beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan dibahas khususnya mengenai penguatan kerjasama ekonomi. Singapura menjadi negara pertama yang secara langsung merespon pidato visi Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Juli lalu. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden Jokowi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, di Istana Bogor Rabu pagi. Retno menyebut paling tidak ada 3 dari 5 visi Indonesia yang bisa langsung dikerjasamakan dengan pemerintah Singapura, yakni infrastruktur, investasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Dari 5 visi itu, paling tidak 3 visi langsung dapat dikerjasamakan, yaitu pertama mengenai infrastruktur, yang kedua mengenai masalah investasi, dan yang ketiga mengenai pengembangan sumber daya manusia. Sekali lagi, pada saat bicara mengenai sumber daya manusia, maka diskusi yang tadi dilakukan terfokus kepada sekolah vokasi, politeknik dan sebagainya yang sudah mulai berjalan. Menlu Retno menambahkan kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Singapura juga membahas tentang pertemuan tahunan antara kepala pemerintahan Indonesia dan Singapura yang disebut Leaders Retreat. Kabar berita selanjutnya mengenai kepolisian. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mewisuda 306 lulusan sarjana terapan Akpol di Semarang 5 Juli kemarin. Kapolri Jenderal Tito berpesan agar tetap menjaga nama baik institusi Polri dan memperkuat organisasi dalam rangka pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebanyak 306 orang lulusan sarjana terapan kepolisian Akademi Kepolisian Akpol Semarang diwisuda Jumat 5 Juli 2019. Prosesi wisuda perwira remaja Polri yang sekaligus menutup masa pendidikan angkatan ke-50 Taruna Akpol Semarang ini dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Kepada wisudawan, Kapolri Tito Karnavian berpesan agar ilmu yang didapatkan selama menempuh pendidikan 4 tahun di Akpol bisa diterapkan dengan baik dimanapun mereka ditempatkan. Selain itu, Tito Karnavian juga meminta agar mereka terus membawa nama baik institusi Polri dengan memperkuat organisasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya berharap dengan penambahan 306 orang perwira remaja ini, Inspektur 2 ini ya, ini akan memperkuat organisasi dalam rangka untuk memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat dan situasi keamanan ketertiban yang lebih baik dibanding sebelumnya, terutama menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Setelah menempuh pendidikan di Akpol, para sarjana yang diwisuda ini nantinya menyandang pangkat Inspektur 2 Polisi. Mereka akan dilantik bersama perwira remaja dari Akademi Militer TNI oleh Presiden di Jakarta tanggal 16 Juli mendatang. Kabar berita selanjutnya beralih ke Yogyakarta. TNI Manunggal membangun desa ke-105 reguler dilaksanakan serentak di seluruh penjuru tanah air, termasuk di Desa Banaran, Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beginilah upaya TNI untuk mendukung perekonomian masyarakat di Desa Banaran, Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang dilaksanakan sejak 10 Juli hingga 8 Agustus mendatang, TNI dan masyarakat bersinergi membangun sejumlah jalan yang sulit diakses. Jalan yang sedang dicor ini setiap harinya digunakan masyarakat sebagai akses ke lahan pertanian. Masyarakat di Desa Banaran mengalami kesulitan
ketika mengambil hasil panen karena terlalu bahayanya jalan untuk dilintasi kendaraan saat musim penghujan. Dengan dibangunnya jalan, diharapkan mampu memaksimalkan distribusi hasil panen petani. Anggaran kegiatan TMMD bersumber dari APBN, APBD Provinsi DIY, dan APBD Kabupaten Gunung Kidul dengan total 1 miliar 25 juta rupiah. Komandan Kodim 0730 Gunung Kidul Rabu 17 Juli menjelaskan kegiatan fisik apa saja yang dilaksanakan TMMD di Desa Banaran. TMMD ke-105, TMMD reguler dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dengan kegiatan yang pertama kegiatan fisik, pembuatan jalan, pembuatan talut, pembuatan jalan sepanjang 1.360 meter, talut jalan sepanjang 800 meter, kemudian pembuatan jalan-jalan tembus antar dusun di Desa Banaran. Dengan adanya TMMD masuk sini, itu jalan-jalan jadi terasa baik untuk transportasi ke pasawan atau ke ladang bisa lancar. Sebelumnya mobil-mobil belum bisa masuk untuk mengangkut hasil pertanian, nggak bisa masuk. Selain jalan, juga dibangun talut jalan sepanjang 800 meter, jalan tol Fort, perbaikan pos kamling, balai dusun, masjid, dan MCK umum. Program TMMD bukan sekedar menghadirkan bangunan fisik, tetapi yang lebih penting, sebagai wujud operasi bakti TNI dapat membangun kebersamaan masyarakat serta semangat gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketahanan nasional. Kita ke kabar berita selanjutnya. Menteri BUMN Rini Sumarno melakukan kunjungan ke pembangunan pabrik PT Inka yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur pada 17 Juli kemarin. Tujuannya adalah untuk melihat langsung sejauh apa prosesnya yang dimulai pembangunannya pada Maret 2019 lalu. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Republik Indonesia Rini Sumarno melihat secara langsung proses pembangunan pabrik kereta api PT Inka yang ada di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Di atas lahan seluas 82 hektar ini akan dibangun pabrik kereta api terbesar se-Asia Tenggara. Sejak groundbreaking akhir Maret 2019 lalu, pembangunannya telah berjalan sekitar 20% dan ditargetkan akan beroperasi pada Agustus 2020 mendatang. Menteri BUMN juga menandatangani perjanjian kerjasama PT Inka untuk membuka jurusan perkeretaapian di Sekolah Menengah Kejuruan di Jawa Timur. Jurusan khusus ini ditargetkan bisa menghasilkan tenaga terampil untuk bekerja di pabrik kereta api yang akan menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja. Kami juga menekankan bahwa kalau kita membangun pabrik, kita sudah harus melihat kita membutuhkan sumber daya manusia baru. Oleh karena itu kita harus menyiapkan sejak awal. Makanya waktu awal kita memilih Banyuwangi, saya langsung mengatakan kepada Pak Novi, coba langsung cari bagaimana bekerja sama dengan SMK-SMK di daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Dengan adanya kerjasama antara PT Inka dan SMK, nantinya akan dapat mempercepat perekrutan tenaga kerja berkompeten di bidang industri perkeretaapian dan mampu menyerap tenaga kerja di Banyuwangi dan beberapa kota lainnya. Kabar berita pembangunan pabrik tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. 30 menit sudah saya menemani Anda dalam kabar berita pagi. Saksikan terus kabar berita pagi dan sore setiap harinya di TTV dengan kabar berita yang menarik dan menginspirasi. Akhirnya saya Ayu Yuliayang beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.